Masih di Sapa Indonesia Malam, Saudara, Sistem Pusat Data Nasional atau PDN mengalami gangguan sehingga berdampak pada layanan sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Hingga Jumat sore, layanan keimigrasian masih dilakukan secara manual. Pada Jumat sore, tidak lagi terlihat antrean panjang di pintu keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta, seperti yang sempat viral di media sosial Kamis kemarin. Sedangkan di area kedatangan, sejumlah penumpang sudah mulai keluar menyatakan tidak ada kendala meskipun pemeriksaan keimigrasian dilakukan secara manual. Sejumlah penumpang yang baru pulang menunaikan ibadah haji menyebut ada 8 pintu atau gate layanan imigrasi sehingga meskipun ada antrean namun tidak menimbulkan penumpukan penumpang. Untuk jamaah haji yang WNH Plus tadi untuk di gate imigrasi itu tidak ada kendala. Cuma yang di selain haji itu ada 8 gate yang di luar negeri, maskapai luar negeri. Itu yang agak cukup lumayan mengantri, tapi tidak terlalu numpuk, tidak menumpuk. Semuanya berjalan lancar. Seperti itu. Pemeriksaannya tadi manual, diperiksa paspor sama tiketnya, udah itu aja. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyatakan pemerintah tengah berupaya melakukan pemulihan layanan publik yang terdampak gangguan di Pusat Data Nasional. Di laman kominfo.go.id, Budi Ari menyatakan saat ini kami sedang melakukan pemulihan secara bertahap. Memang betul sedang terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada layanan publik, ujar Budi Ari Setiadi, Menkominfo. Pakar keamanan siber Pratama Persada menyebut ada kemungkinan gangguan pada Pusat Data Nasional kali ini akibat serangan siber. Dalam keterangan tertulis, Pratama Persada menyatakan jika melihat pola gangguan yang terjadi, ada kemungkinan masalah yang terjadi pada Pusat Data Nasional akibat serangan siber dengan metode ransomware, seperti yang pernah menimpa Bank Syariah Indonesia sebelumnya. Pusat Data Nasional atau PDN merupakan sistem yang menyatukan semua pusat data pemerintah pusat dan daerah. PDN berfungsi sebagai tempat untuk penempatan, penyimpanan, pengolahan, serta pemulihan data. Fasilitas ini akan mengintegrasikan sekitar 27.000 aplikasi server di 630 instansi atau 150.000 satuan kerja di pemerintah pusat dan daerah. Lalu apa yang terjadi pada Pusat Data Nasional sehingga mengganggu layanan imigrasi? Benarkah karena serangan siber? Kita bahas bersama anggota Komisi 1 DPR Bobi Rizaldi dan pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya. Selamat malam Mas Bobi, Mas Alphonse. Selamat malam. Selamat malam. Nah, kalau Mas Bobi sudah konfirmasi langsungkah ke Kemenkominfo apa sebenarnya yang terjadi? Problem apa yang terjadi? Sebenarnya kita secara formal belum ya untuk memastikan apakah itu betul ada serangan malware ataupun ransomware atau itu hanya gangguan suplai listrik. Nah, hal ini yang kita perlu pastikan ada instrumen negara yang melindunginya. Ya. Tahun 2021 sepemahaman kami di Komisi 1 bahwa Kominfo itu bersama BSSN sudah membentuk CSIRT untuk sektor di Kominfo. Nah, apakah CSIRT ini atau kalau apa istilahnya Critical Security Incident Response Team kalau tidak salah itu namanya, itu krisis. Udah ada tim responnya. Kalau memang itu ada serangan seperti DDoS atau ransomware itu harusnya kan sudah bisa dilakukan antisipasinya. Kalau suplai listrik juga harusnya tidak terlalu susah. Nah, sebenarnya apa yang menjadi gangguan dengan PDN itu secara formal kami belum mendapatkan laporannya. Tetapi paling tidak instrumen negara untuk melindungi PDN tersebut sudah tersedia mulai tahun 2021. Ini yang nanti akan kami kaji lebih dalam lagi. Apa karena memang kurangnya anggaran, kurang SDM, kurang infrastruktur, atau memang kecakapan dari pelakunya atau si data protection-nya itu yang kurang baik. Itu yang kita perlu akan dalami. Security instrumennya artinya sudah ada, ini instrumen untuk pengamanannya sudah ada menurut Mas Bobi. Tapi Mas Alphonse, bagaimana kita bisa mendeteksi benarkah ini akibat serangan siber, misalnya ransomware? Nah, kalau iya, bagaimana cara melihatnya, membedakannya? Kita bisa melihat
tanggal 17 ada muncul satu celah keamanan baru di VMware, 17 Juni ya. Juni, ya. Dan tanggal 20 itu dekat sekali, dan kemungkinan cukup besar bahwa ada server VMware Cloud atau vSphere yang mungkin terlambat di patch, karena kalau data center harusnya mereka cepat sekali. Saya lihat sebenarnya ini cukup bertanggap. Kita cukup selalu kalau sehari 2 hari masih oke, jangan sampai seminggu kayak BSI bisa celaka. Nah, ini kita bisa jadikan pelajaran bahwa oke, BSN ini kan sementara yang sekarang, nanti ada 3, ada di Batam, ada di KN, bisa saling backup. Tetapi kita perlu belajar juga bahwa ini jadi nanti perlu ada contingency plan. Jadi jangan terlalu menggantung ke cloud juga, perlu pakai edge computing juga, seperti imigrasi kan udah belajar nih sekarang, kalau terlalu tergantung cloud, kalau bermasalah sekarang orang ngantri semua kan. Iya, dan pakai manual edge computing ujungnya sehingga betul. Lalu kalau misalnya edge computingnya bermasalah kan ada backupnya dan segala. Jadi saya pikir ini hal yang sangat bagus untuk belajar, dan nanti ke depannya ini kan jadi backbone, PSN ini jadi backbone-nya Indonesia ya kan. Jadi kita ke depan mungkin akan tergantung AI, akan tergantung otomasi ya kan. Tetapi tetap siapkan seperti hari ini. Kita mesti punya contingency plan. Ya sekarang bisa ke manual, bisa apa, resource-nya harus ada, contingency plan-nya harus ada. Itu saran saya. Jadi kita syukur bisa berjalan dengan baik lah hari ini. Tapi dampaknya kalau ini memang karena serangan siber, dampaknya apa yang bisa merugikan? Apakah pencurian data misalnya milik warga atau apa? Kalau yang diserang VMware, kalau kita lihat kasusnya sebelumnya, mereka bisa mengenkripsi VMware itu, tetapi mereka nggak bisa lihat datanya. Ini tanda kutip keberuntungannya. Mereka bisa melumpuhkan sistemnya, tapi nggak bisa ngambil datanya. Tetapi kalau yang diserang bukan VMware, mereka bisa masuk ke servernya, yang menurut saya kemungkinan kecil ya kan, karena kelihatannya ini lumpuh semua. Ini ada ratusan ribuan virtual machine yang lumpuh, sehingga satu sistem nggak bisa melayani. Jadi kemungkinan besar memang sistem virtualisasi yang bermasalah, sehingga kalau sistem virtualisasi yang diserang, kemungkinan besar datanya selamat. Saya berdoa aja begitu. Kalau datanya berhasil di copy, ya kita tinggal tunggu 2-3 hari lagi akan muncul di dark web. Jangan sampai itu terjadi. Nah Mas Bobi, kan jangan sampai nanti ada dulu kejadiannya, amit-amit datanya dicuri sampai dibobol, baru kita bicara ke depannya seperti apa contingency plan-nya, sementara ini sudah bicara project secara nasional. Nah sebenarnya apa yang diwanti-wanti oleh DPR bersama dengan Kemenkominfo, karena kita tahu kejahatan siber ini akan terus lebih cepat, lebih maju dibandingkan dengan teknologi yang ada. Jadi begini, Kominfo itu punya tupoksinya tersendiri, BSSN punya tupoksinya sendiri. Yang paling utama adalah karena BSSN ini di dalam RPJMN itu kan harusnya membangun 131 CSIRT. Dan ini adalah major project di Kemenko Polhukam yang sampai hari ini belum dilaksanakan. Jadi sebenarnya dari secara legislasi itu sudah ada. Dari RPJMN regulasi sudah ada. Tetapi mungkin dari budget wise ini yang belum pemerintah memprioritaskan, sehingga sering sekali sekarang terjadi hal-hal seperti yang seperti di imigrasi sekarang, ada di BSI, ada nanti di Admindo. Jadi sebenarnya semua roadmap itu udah ada, tapi yang paling yang kita bisa lihat dari benang merahnya bukan instrumen negara tidak ada di sini, tetapi pelaksanaan RPJMN untuk penguatan BSSN untuk melindungi objek-objek digital dari pemerintah, yaitu 131 CSIRT itu belum didanai dengan cukup dan belum merupakan prioritas anggaran dari pemerintah. Nah ini yang perlu kita elaborasi itu tadi. Kalau menurut banyak penggiat kan bukan hanya budgetnya saja, tapi apakah siapan SDM-nya ataupun juga memang dari pembangunan PDN-nya sendiri masih lemah pengamanannya. Nah ini yang perlu secara teknis lah. Tapi anggaran SDM ini akan dikebutkan, Mas Bobi? Kalau setahu saya sampai hari ini alhamdulillah sih belum ada ya. Belum ada. Di BSSN itu anggarannya masih kecil, dan CSIRT yang menjadi RPJMN itu
belum ada sebagai major project di Polhukam, itu belum masuk dalam prioritas sampai 2024 ini. Dititip agar nanti kalaupun berganti pemerintahannya bisa jadi prioritas ya, karena kita bicara digitalisasi, pelindungan data dan sebagainya. Mas Alphonse terakhir. Nah, kalau ada problem seperti ini kan pelayanan publik jadi terganggu. Biasanya berapa lama proses pemulihan server ini yang bisa dilakukan dan apa yang bisa dilakukan untuk melindungi agar jangan sampai bobol ke datanya. Kalau data kan ya wassalam. Kalau contingency plan-nya berjalan dengan baik, yang pertama prosesnya dulu, jangan sampai terganggu. Kalau misalnya cloud A terganggu, ada cloud B kan, karena ada Batam, ada IKN. Tapi kalau sampai cloud-nya terganggu, dia ada edge computing-nya, jadi ada di lokalnya dan tetap di backup. Nah, kalau misalnya itu terganggu, lalu contingency plan terakhirnya manual seperti hari ini, dan tenaga kerja dan sistemnya udah mesti siap. Jadi harus selalu siap, apalagi imigrasi ini kan pintu gerbangnya Indonesia, malu kita sampai bikin orang ngantri berjam-jam gitu. Nah, seperti itu, dan mungkin peran BSSN juga memang kita perlu dukung ya, bahwa sekarang nanti semua data itu akan bisa diakses oleh semua. Kita pakai Starlink, kita pakai internet, semua data itu tersebar, tetapi perlindungannya satu-satunya adalah enkripsi. Dan di sini kita memang harapkan Indonesia memiliki kemampuan dan kebijakan enkripsi yang kuat dan kuncinya dipegang oleh Indonesia sendiri. Nah, di sini BSSN berperan sehingga kalau terjadi kebocoran data atau penyadapan, kita akan relatif aman. Kenapa? Karena enkripsinya masih kita pegang gitu, bukan dipegang oleh orang lain. Oke, jadi harus ada backup plan-nya, jangan dari cloud langsung manual, harusnya ada X-nya dulu ya di server lokalnya seperti apa, termasuk juga anggaran dan SDM-nya ini yang harus dititip ya Mas Bobi dan kawan-kawan. Terima kasih Mas Bobi Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR. Terima kasih Mas Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber. Selamat malam.